umat Islam di Indonesia dan seluruh umat agama lain di Indonesia punya hak untuk punya kesempatan maju seperti yang mereka mimpikan. Punya hak untuk membuat hidup mereka dan orang-orang yang mereka cintai itu baik di masa depan. Punya besok yang lebih baik dari hari ini, punya hari ini yang lebih baik dari kemarin. Bahkan bukan hanya kelompok tapi keluarga. Seolah-olah berbuat untuk bangsa tapi sedang membangun dinasti misalnya. Seolah-olah berbuat untuk banyak orang tapi sebetulnya memperjuangkan kepentingan yang sangat sempit. Ya mohon maaf, dengan segala maaf, Anda sekalian lawan kita begitu. Saya kok hakul yakin bahwa pihak yang punya kepentingan sempit itu di 2024 ini akan kalah. Sehebat apapun dia tampil, sehebat apapun aparat mendukung mereka, tetapi hanya dengan tusukan paku ke kertas itu, mereka akan kita kalahkan dengan sangat telak. Bagaimana Pak Ep ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya nih, roadmap memenangkan Indonesia sehingga bisa tercapai nanti satu hari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya mulai dari jangka pendeknya kira-kira. Sebelum itu saya ingin komentari yang tadi itu, Ustaz. Ya. Jadi salah satu bentuk pembodohan yang menurut saya amat sangat menyedihkan, itu adalah selama bertahun-tahun umat Islam di Indonesia atau seluruh orang di Indonesia dipaksa untuk menerima seolah-olah ada dikotomi itu. Ya. Kalau kita taat beragama, maka kita tidak cinta tanah air. Kalau kita berislam secara teguh, maka seolah-olah kita tidak bersetia pada Pancasila. Ya. Ada upaya untuk menanamkan dikotomi yang semacam itu. Ya. Dan menurut saya itu keliru, itu pembodohan yang luar biasa. Ya. Nah, barangkali wajar ketika kemudian dalam proses itu sekarang mereka yang sering menggunakan framing itu, yang sering menggunakan format dikotomi itu, sekarang kaget sendiri. Ya. Karena tiba-tiba ada gelombang membuat dikotomi baru. Apa tuh? Kelompok Pak Jokowi sama yang ingin menyelamatkan Indonesia. Gitu. Itulah yang terjadi sekarang. Wow. Makanya kaget mereka. Loh, gitu ya? kok jadi berubah gitu bunyinya gitu. Nah, menurut saya jadi wajar karena tiba-tiba orang-orang yang selama ini menjadi korban dari praktek-praktek framing, pembodohan dan seterusnya semacam itu, tiba-tiba saja sekarang punya kesempatan melawan. Kesempatan melawannya itu adalah pada saat rakyat diberikan kesempatan merehab harapan mereka. Merehab aspirasi mereka dan memperbaharui segala sesuatu. Dan itu bentuknya adalah pemilihan umum. Gitu. Jadi kalau saya ditanya soal roadmap-nya, memang umat Islam di Indonesia itu berhadapan dengan tantangan jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Iya. Jangka pendeknya itu 2024. Harus menang. Harus dimenangkan. Jadi 2024 harus dimenangkan. Iya. Kita tidak berbicara tentang politik identitas antara orang Islam dan bukan Islam. Iya. Atau kanan dan kiri atau apapun. Yang sedang kita bicarakan sebetulnya adalah umat Islam di Indonesia dan seluruh umat agama lain di Indonesia punya hak untuk punya kesempatan maju seperti yang mereka mimpikan. Punya hak untuk membuat hidup mereka dan orang-orang yang mereka cintai itu baik di masa depan. Punya besok yang lebih baik dari hari ini, punya hari ini yang lebih baik dari kemarin. Hak itu yang harus diberikan. Hak itu yang harus ditunaikan. Nah, untuk itulah saya menyebutnya sebagai kemenangan. Iya. Jadi ketika kemudian pihak yang memperjuangkan haknya untuk punya kemajuan buat banyak orang, menebar manfaat dan maslahat bagi sebanyak mungkin orang bisa menang, maka kita sebut kita menang. Iya. Jadi pengertiannya begitu. Dan ketika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu mempersempit target-target tadi dengan target-target yang sangat sempit, bahkan bukan hanya kelompok tapi keluarga, seolah-olah berbuat untuk bangsa tapi sedang membangun dinasti misalnya. Iya. Seolah-olah berbuat untuk banyak orang tapi sebetulnya memperjuangkan kepentingan yang sangat sempit. Iya. Ya, mohon maaf, dengan segala maaf, Anda sekalian lawan kita begitu. Iya. Simpel aja. Karena kemudian kita punya tujuan-tujuan yang lebih mulia, lebih berjangka panjang untuk banyak orang dan seterusnya. Anda memperjuangkan kepentingan yang sempit. Ya dengan segala hormat ya kita berhadapan. Yeah. Dengan segala hormat kita berkontestasi. Ya dalam kontestasi wajar kalau kita ingin menang. Dan itulah target jangka pendek yang menurut saya sangat penting. Nah, Ustadz, menurut saya
semua orang di Indonesia, para pemilih, termasuk umat Islam yang mayoritas, tidak usah berteriak setiap hari untuk melawan. Tidak usah turun ke jalan berdemo untuk melawan. Ya. Tidak usah mengorbankan darah, keringat, dan air mata berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Tidak usah persis seperti itu. Diperlukan hanya 1 hari saja ketika perlawanan kita menegaskan bahwa kita tidak bisa seenaknya diinjak-injak. Ya. Bahwa tidak ada satupun orang lain, pihak lain, sekalipun punya kekuasaan yang besar, Ya. itu bisa membuat kita tertindas dan Ya. memperpanjang ketertindasan. Ya. Dan hari itu adalah 14 Februari. 14 Februari hari 2024. pencoblosan. Datang ke TPS, jangan hilangkan kesempatan emas, ikuti hati, lalu kemudian pilih sesuai dengan panduan hati kita yang tidak akan pernah berbohong. Dan ketika itu kita lakukan, saya kok hakul yakin bahwa pihak yang punya kepentingan sempit itu di 2024 ini akan kalah. Amin. Jadi itulah perjuangan jangka pendek. Ya tentu saja kalimat saya tadi menyederhanakan saja. Bukan berarti kita tidur dari hari ini sampai tanggal 13 Februari, 14 Februari bangun, terus datang ke TPS tiba-tiba menang, ya tidak. Semua orang berjuang dengan caranya, semua orang berjuang dengan kesempatan yang dimiliki masing-masing, dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing, tetapi pada ujungnya setiap pemilu itu akan membedakan 2 pelaku. Pelaku pertama disebut bintang, pelaku kedua disebut penentu. Bintang itu adalah yang tampil di debat, yang berpidato di panggung-panggung, yang baliho dan billboardnya ada di mana-mana, yang spanduknya bertebaran sampai ke RT-RT dan dusun-dusun, yang di mana-mana kita lihat wajahnya, itulah bintang. para bintang. Tapi penentunya adalah setiap orang yang datang ke TPS dan jangan pernah bawa rasa takut, jangan pernah bawa rasa bersalah, jangan pernah bawa mentalitas orang-orang yang tertindas, jangan bawa semua itu ketika pada tanggal 14 Februari kita memutuskan siapa yang harus menang. Dan pada saat itulah maka semua orang termasuk kita akan jadi penentu. Sehebat apapun dia tampil, sehebat apapun aparat mendukung mereka, tetapi hanya dengan tusukan paku ke kertas itu, mereka akan kita kalahkan dengan sangat telak. Bagaimana dengan uang mereka? Nah, uang menurut saya itu hanya menandakan kepanikan saat ini. Semua program yang jor-joran itu menandai bahwa ternyata tidak mudah menundukkan rakyat. Ternyata tidak mudah menang ketika semua orang sudah bangun dan terjaga. Jadi menurut saya tidak apa-apa mereka keluarkan uang, tetapi jangan pernah menggadaikan masa depan kita hanya dengan uang segitu. Inilah yang harus terus disampaikan kepada semua orang. Di pengajian-pengajian dan lain-lain harus disampaikan bahwa terima saja uang itu karena setiap orang yang sulit berhak untuk dibantu. Dan setiap orang yang punya kelebihan berkewajiban untuk membantu. Ini hubungan yang sangat biasa yang Islam sendiri mengajarkan. Tetapi tidak ada urusannya dengan tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari kami ingin memperjuangkan kepentingan 5 tahun kami. Untuk kami dan orang-orang yang kami cintai di lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang terbesar. Pada saat itu uang kalian tidak laku. Itulah yang harus kita kampanyekan di mana-mana. Jadi jangan pernah merasa dikasih uang 500.000 harus memilih seseorang. Murah betul harga rakyat. Yang sedang ditentukan bukan hanya melubangi kertas pada tanggal 14 Februari, tapi menentukan masa depan dalam 5 tahun setidak-tidaknya. Dan inilah yang menurut saya program jangka pendek yang jangan sampai lepas.